Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jatmiko di 1000 Ilmu. Kali ini kita bakal membahas kenapa harga logo desain itu mahal. Yang pertama teman-teman, para desainer itu memiliki software yang digunakan untuk ngedesain satu logo atau satu desain seperti Adobe Illustrator, kemudian yang lainnya itu tentu berbayar. Adobe sendiri itu berbayar tiap bulannya gitu teman, sehingga para desainer itu harus membayar itu gitu. Jadi tentu dari desainnya sendiri berbayar, kemudian alat untuk ngedesainnya itu kan seperti komputer, itu juga gearnya kan perlu juga teman-teman, jadi perlu biaya banyak juga gitu kan ya. Yang kedua, desainer itu perlu riset. Contoh risetnya seperti apa? Ketika membuat satu logo, tentu logo tersebut digunakan sebagai identitas atau identity kan. Nah, identity tersebut harus diriset teman-teman. Jadi kalau itu satu perusahaan, maka perusahaan itu bergerak di bidang apa, bagaimana suasana kantornya, bagaimana visi misi kantor tersebut. Jadi harus disesuaikan seperti itu. Biasanya juga ada kan, biasanya di satu logo itu ada satu font yang digunakan untuk menulis karakter atau desain yang ada di logo tersebut. Kayak contoh satu perusahaan NYK Nemesis gitu kan, NYK Nemesis ada logonya seperti itu, kemudian fontnya itu kan biasanya font yang memang di real dibuat oleh kreator desain itu sendiri, atau dia mendownload dan menggunakan lisensi yang ada di para kreator font gitu. Jadi ada namanya kreator font teman-teman. Kreator font itu yang membuat font itu sendiri, dan font-font itu memang dibeli lisensinya dan bisa digunakan untuk komersil. Jadi biasanya kalau para logo desainer itu menggunakan font-font komersil itu, jadi perlu membayar, dan tergantung font-fontnya. Ada yang mahal, harga fontnya mulai dari $5, ada yang sampai $90, bahkan $100, tergantung kerumitan dari font tersebut. Kemudian di riset tersebut juga dia tanya, logo ini bakalan ditaruh di mana gitu, atau hanya ditaruh di ini dan sebagainya gitu. Dan biasanya logo desainer itu pun akan mencoba memahami tempat logo tersebut. Contoh gini, kalau Nike itu kan bisa ditaruh di website ya ibaratnya. Website kalau tinggal centang seperti ini, Nike itu bakal, walaupun sekecil apapun, orang-orang bakal ngerti kalau itu logo Nike. Dan teknik tersebut itu tidak semua logo bisa digunakan, karena ada beberapa logo ketika diperkecil dia bakalan tidak jelas itu logo apaan. Dan yang ketiga teman-teman, perlu adanya waktu revisi. Biasanya waktu revisi ini tentu memakan waktu gitu. Kalau logo itu pengen dihak ciptakan, maka harus masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Kita kan membahas tentang logo ya. Jadi logo itu harganya tergantung gitu, tergantung berapa saja. Jadi ada dari mulai kemarin Rio Purbo itu dia menghak patenkan logonya itu 1.800.000 teman-teman, 1.800.000 untuk hak paten logo gitu, sehingga untuk klien yang tidak mau mengurus hak paten juga akan langsung bisa diurus oleh desainer itu sendiri atau agensi desainer logo itu. Jadi membuat hak cipta ini perlu yang namanya waktu. Paling lambat waktu untuk memastikan bahwasannya logo ini memang memiliki sertifikat dan kekayaan intelektual dan sah secara hukum, itu perlu waktu 8 bulan. Mengapa logo desainer itu mahal dan tidak murah? Karena ya tadi ada 3 tahap yang harus dilewati. Bahkan banyak tahap juga yang memang kalau kita ngelihat tidak semudah membalikan tangan, karena banyak ketika riset banyak dilakukan sesuatu try and error gitu kan, kayak oh ini bentuknya seperti apa, kayak gini dan sebagainya. Dan riset itulah yang memakan waktu juga, yang perlu memakan waktu banget gitu. Kalau hanya untuk menggambarnya saja tidak perlu waktu yang lama, cuman kalau risetnya kemudian menghak patenkannya lagi, kemudian lisensi fontnya itu memakan waktu dan biaya. Itu aja sih teman-teman. Saya Jatmiko dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.